Pak. Assalamualaikum Pak Vito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah juga baik Pak Vito. Seperti yang kemarin kita sudah diskusikan bahwa hari ini kita akan mengadakan yang namanya supervisi akademik untuk pembelajaran yang jenengan ingin laksanakan. Nah, di sini saya akan sebelum observasi di kelas jenengan, saya ingin melakukan percakapan yang namanya percakapan pra-observasi. Ngerti nggih Pak Vito? Iya Pak. Terus kegunaan dari intinya percakapan pra-observasi ini adalah untuk menyiapkan jenengan agar lebih siap lagi dalam pembelajaran yang jenengan akan laksanakan. Nah, terus sebelumnya itu saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk panjenengan. Ngerti nggih Pak Vito? Iya Pak. Monggo Pak, silakan. Yang pertama yaitu apa sih tujuan yang jenengan ingin capai dalam pembelajaran kali ini? Iya Pak. Adapun tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran hari ini yaitu saya melalui kesiapan belajar peserta didik nanti saya kelompokkan menjadi 3. Nah, di sini nanti peserta didik yang pertama tujuannya yaitu dapat membuat mind mapping, yaitu dapat menyebutkan jenis-jenis otot beserta ciri-cirinya. Yang kedua yaitu peserta didik mampu membuat replika jenis-jenis otot dan ciri-cirinya. Dan yang ketiga yaitu nanti peserta didik juga mampu membuat parodi lagu tentang jenis-jenis otot beserta ciri-cirinya. Seperti itu Pak. Iya. Tujuan KWT itu ada beberapa hal yang diantaranya yaitu map mapping, terus replika, terus parodi. Terus area pengembangan yang mana yang jenengan ingin sampaikan dalam pembelajaran kali ini? Ya. Untuk area pengembangan di sini saya akan mengambil 2 bagian Pak. Yang pertama yaitu bagian pengetahuan dan yang kedua yaitu di bagian keterampilan. Pada bagian pengetahuan yaitu nanti saya suguhkan sebuah video Pak. Nanti peserta didik melihat video yang saya putar dan nanti bisa mengidentifikasi ya dan mampu menyebutkan jenis-jenis otot beserta ciri-cirinya. Untuk bagian keterampilan, nanti di dalam pembelajaran siswa akan saya kelompokkan dan di sini saya ingin menumbuhkan kerjasama atau kolaborasi dan nanti setelah mereka mengerjakan LKPD, peserta didik itu dapat mempresentasikan jenis-jenis otot beserta ciri-cirinya. Oh gitu. Oke Pak Vito. Setelah saya bertanya tentang tujuan dan area pengembangan yang mana, tentunya kan tidak etis kalau kita tidak membahas masalah tentang strategi dan model pembelajaran. Ya. Nah, strategi dan model pembelajaran yang bagaimana yang jenengan mau terapkan pada pembelajaran kali ini? Ya. Di dalam strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang saya gunakan atau saya terapkan di pembelajaran IPAS kali ini, yang pertama itu untuk strategi yang saya gunakan yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, di sini saya mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat belajarnya. Kemudian juga di dalam pembelajaran kali ini saya selipkan tentang KSE Pak, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Juga nanti peserta didik mampu menerapkan keaktifan di dalam kelompoknya. Untuk metodenya sendiri Pak, di sini saya menggunakan beberapa metode. Salah satunya yaitu menggunakan metode PBL. Di situ juga ada diskusi kelompok, ada penugasan, ada tanya jawab, dan ada demonstrasi. Oh gitu. Sangat lengkap kayaknya Pak Vito itu. Istilahnya mulai dari diferensiasi jenengan petakan kesiapan para peserta didik, terus jenengan selesaikan KSE, jenengan istilahnya memakai metode PBL, ada demonstrasi, ada penugasan, itu sangat berat. Nah,
selain strategi dan metode itu kan ada yang namanya media gitu. Media pembelajaran. Mungkin bisa dengan sampaikan media pembelajaran yang dengan pakai. Ya, untuk media pembelajarannya Pak, maaf. Untuk media pembelajarannya saya menggunakan pastinya karena tadi ada memutar video, pasti saya menggunakan laptop. Di situ juga ada beberapa video animasi tentang jenis-jenis otot beserta ciri-cirinya. Kemudian ada proyektor, serta untuk menunjang keaktifan siswa dalam kelompok, nanti saya juga memberikan berupa kertas manila, ada plastisir, kemudian ada spidol warna, kemudian ditambahkan seperti LKPD atau gambar-gambar jenis-jenis otot itu Pak. Oke, terima kasih. Nah, pembelajarannya kapan ya Pak? Ya, untuk pembelajarannya insya Allah nanti Pak pada jam ketiga Pak setelah istirahat. Oke Pak Wito. Nanti kalau saya intinya mau melakukan observasi, nanti saya masuk ke kelas jenengan. Nah, jenengan nggak perlu ragu, nggak perlu sungkan, nggak perlu canggung. Seperti biasa kita adalah mitra di mana kita bisa memberikan umpan balik, istilahnya saran, kritik atau apapun yang kegunaannya adalah untuk istilahnya lebih memberikan pembelajaran yang bermakna yang berpusat pada peserta didik. Betul Pak Wito ya? Iya Pak. Oke, selalu semangat. Semoga nanti tidak ada masalah apapun dan nanti berjalan istilahnya lancar. Betul Pak Wito ya? Iya Pak. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih Pak karena saya bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi di sini saya juga bisa mengetahui apa saja yang harus saya persiapkan di dalam pembelajaran. Oke, selamat ya Pak ya, selamat bertugas. Ya udah Pak, kalau begitu saya izin untuk mempersiapkan pembelajarannya. Oke, terima kasih. Mari Pak. Mari. Bajunya silakan. Sudah masuk semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan hari ini, pembelajarannya, tolong Mbak Bening persiapan berdoa, dipimpin. Berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Mu'ahid ya Aziz Ya, alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru ingin bertanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Kemudian coba kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu tentang Satu Nusa, Satu Bangsa.
Ya, kita harus menyanyikan lagu nasional untuk rasa cinta kita terhadap tanah air. So, berdiri siap. Siap. Ya, siap. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Ya, duduk siap. 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 Ya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nyat. Aha aha. Semangat. Alhamdulillah masih semangat untuk hari ini. Ya anak-anak, Pak Guru ingin menanyakan apakah kalian masih ingat keyakinan kelas kalian? Masih? Masih. Yang pertama yaitu jika ingin bertanya, mengangkat tangan. Jika ingin izin ke belakang, mengangkat tangan. Ya. Kemudian juga ketika ingin mengemukakan pendapat, ya, kalau perbedaan pendapat harus saling menghargai, harus saling toleransi, ya. Ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, sebelum masuk, kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang sendi, tentang otot. Tentang otot nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Kemarin tentang anggota gerak. Ya, manusia itu bisa bergerak, bisa berdiri karena bantuan dari apa? Dari rangka. Anggota rangka tubuh manusia terdiri dari apa saja? Apa? Kepala itu namanya apa? Tengkorak, terus anggota badan sama anggota gerak. Seperti itu. Kemudian dan hari ini kita akan belajar yaitu tentang otot. Tentang apa? Tentang otot. Nah, sebelum pembelajaran tentang otot kita pelajari lebih lanjut, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu nanti kalian melalui kegiatan praktek, kalian bisa membuat namanya replika tentang otot. Kemudian, setelah mengamati nanti video yang ditayangkan Pak Guru, kalian juga bisa membuat peta konsep. Kemudian juga yang terakhir, setelah melihat video-video yang ditayangkan, kalian juga akan bisa membuat namanya lagu tentang otot. Ya. Sebelum pembelajaran, coba apa sih otot itu? Apa? Ayo. Apa yang kalian ketahui tentang otot? Coba. Apa? Malah? Bagian yang menggerakkan tubuh. Benar. Apalagi? Ya, betul. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya benar, itu dari pernyataan dari Mala sama Sinta itu betul. Tetapi nanti untuk lebih paham lagi, coba kalian duduk senyaman mungkin. Posisikan tubuh senyaman mungkin. Serileks mungkin ya. Nanti instruksinya dengarkan aba-aba atau instruksi dari Pak Guru ya. Nanti akan Pak Guru tayangkan atau dengarkan musik, tolong kalian nikmati. Ya anak-anak, posisikan tubuh kalian senyaman mungkin. Taruh tangan kalian di atas kaki kalian.
Nikmati alunan musik ini. Sandarkan tubuh kalian. Posisikan tubuh kalian serileks mungkin. Perlahan-lahan pejamkan mata kalian. Nikmati alunan musik ini. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan secara perlahan-lahan lewat mulut kalian. Gimana perasaan kalian hari ini? Lebih fokus lagi ya. Jadi kegiatan yang dilakukan Pak Wito tadi untuk membuat kalian lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih fokus untuk menangkap pembelajaran hari ini. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan otot? Tadi malah menyebutkan bahwa otot adalah yang bisa menggerakkan tubuh manusia. Kemudian Sinta juga menyebutkan bahwa otot adalah apa, Sinta? Menempel pada rangka. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak. Jadi otot adalah jaringan pada tubuh yang ada pada manusia yang dapat berkontraksi dan berelaksasi. Apa itu berkontraksi? Apa itu berelaksasi? Jadi berkontraksi yaitu kegiatan ketika tangan kita atau otot kita mengerut. Ya. Atau kemudian kalau berelaksasi yaitu kegiatan pada otot melonggar. Seperti itu. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang fungsi pada otot manusia? Ya, otot manusia itu fungsinya yaitu membantu mempertahankan postur tubuh. Jadi agar tubuh kalian tetap pada posturnya, bisa berdiri, bisa tidur, bisa selenden. Nah, itu kan karena bantuan dari rangka, juga dari otot. Kalau tidak ada otot, kalian juga tidak akan bisa berpindah tempat. Kamu mau jalan ke sana, mau naik motor, mau naik mobil, tanpa bantuan otot, kalian tidak bisa bergerak. Nah, jadi otot-otot yang ada di dalam tubuh manusia ini yaitu melekat pada tulang atau rangka. Gitu. Jadi di tubuh manusia ini ada 3 jenis otot. Yang pertama yaitu otot. Nah, sudah disebutkan otot jantung. Pastinya dia berada di mana? Kemudian yang kedua yaitu tentang otot polos. Ini bentuk dari otot polos. Bentuknya gelendong. Dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Tebak, kira-kira ada di mana otot polos itu? Di mana? Ya, biasanya dia berada untuk melapisi organ-organ dalam tubuh seperti di dinding usus. Terus apa lagi? Di pembuluh darah. Terus saluran pernapasan. Terus ciri-cirinya gimana? Hanya memiliki apa? Hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Kemudian bentuknya tadi yang gelendong, kedua ujungnya meruncing. Kemudian ya, terus yang ketiga yaitu terdapat pada otot pembuluh darah, otot, nah, dan organ-organ dalam tubuh. Kemudian otot polos juga termasuk ke dalam otot otonom, tidak mempunyai garis melintang. Tadi yang mempunyai garis melintang siapa? Otot jantung. Nah, di otot polos ini dia tidak mempunyai garis melintang. Kemudian yang ketiga yaitu otot lurik.
bentuknya seperti ini. Dilihat, diperhatikan dengan seksama. Otot lurik ini disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Jadi yang menempel pada rangka-rangka kalian. Ciri-cirinya otot luri ini yang pertama, inti selnya satu apa banyak? Banyak. Inti selnya banyak, berada di bagian tepi. Tadi yang mempunyai inti satu sel siapa? Otot polos. Terus bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Terdapat pada otot lengan di sini. Terus perut, pipi. Ternyata di pipi juga ada ototnya ya. Kok bisa Pak? Lah kalau kalian senyum. Nah, itu karena bantuan dari otot juga. Terus dan menempel pada rangka tubuh. Kalau otot ini dia bekerja harus dengan kesadaran, harus dengan perintah dari otak. Nah, kalau dua otot tadi tidak diperintah atau tanpa kesadaran. Otot luri ini dia bekerja dengan kuat dan cepat, tapi mudah lelah. Kalau kalian berolahraga secara tadi lari 10 kali atau sepak bola, pasti kalian lelah. Lelah itu karena adanya otot luri yang lelah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan saya tayangkan sebuah video ya. Sebelum ditayangkan sebuah video agar lebih semangat, kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Masih ingat tepuk konsentrasi? Masih ingat? Masih. Tepuk konsentrasi. Mengingat, mendengar, mengingat, fokus. Agar lebih jelas kita lihat video yang akan saya tayangkan. Selamat datang di channel Pembelajaran. Kali ini channel Pembelajaran akan Kalian perhatikan. otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3 unsur saja. Yang pertama, menjalankan dan melakukan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itu tadi sebuah tayangan untuk lebih jelasnya tadi ya, bagian-bagian atau jenis-jenis otot. Sebelum nanti kalian mengerjakan LKPD ya, kan kemarin sudah dikelompokkan sesuai minat kalian, sesuai hobi kalian. Nah, nanti dari kelompok A ya, saya sebut saja di sini kelompok A, di sini kelompok B, yang tengah dan yang barat adalah kelompok C. Kelompok A nanti kan sesuai dengan hobi dari kelompok A, yaitu hobinya suka menggambar, menulis. Dia nanti akan membuat mind mapping atau peta konsep dari otot. Kemudian yang kelompok B karena hobinya dia kan sering bermain membuat kerajinan, terus dia sering membuat bermain di luar itu tanah dibuat di sini saya akan membuat atau memberikan tugas kelompoknya yaitu tentang membuat replika otot. Jadi dia membuat dari platisin ya, atau malam nanti dibuat menyerupai replika dari otot. Dan kelompok C yang paling aktif, yang paling suka teriak-teriak di kelas, nah, yang paling semangat,
Karena dia suka bernyanyi, maka dia nanti akan menciptakan satu buah lagu tentang otot. Ya, jadi di sini nanti kalian ada LKPD, nanti akan saya bagikan dan tolong dikerjakan bersama kelompok kalian. Ingat, pekerjaannya secara kelompok. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri. Dinamakan bekerja kelompok yaitu saling berkolaborasi, saling membantu, saling gotong royong. Ingat ya, kalau perbedaan pendapat nanti tolong dihargai. Jangan langsung pakai punya saya saja. Tapi harus dimusyawarahkan. Ya. Nanti setelah kalian buat, ya, setelah kalian kerjakan, nanti tolong dipresentasikan. Jadi tiap kelompok harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ingat ya, di dalam pekerjaan ini harus disiplin waktu. Kita membutuhkan waktu berapa menit? 10 menit ya? 15. Ya udah, kita kerjakan 15 menit kemudian kita presentasikan. Oke? Yang pertama yaitu dari kelompok A, yaitu akan membuat mind mapping. Nih. Nanti bisa digambar sesuai kreativitas kalian. Itu ada langkah-langkah pembelajarannya atau pengerjaannya. Ayo, ikut di sini Mas Faris. Tolong dibantu. Mas Afan, Mas Haki. Kemudian ini kelompok replika atau B. Nanti membuat sebuah replika otot. Nanti dibuat kotak-kotak seperti ini. Langkahnya sudah ada di sini petunjuk pengerjaannya. Ya, ditulis. Terus di sini nanti bentuk ototnya. Terus di sini namanya otot. Terus ciri-cirinya bagaimana. Nanti di sini dibentuk ya, pakai penggaris. Terus yang di sini kelompok HOE. Nah, nanti di sini dituliskan ya lagunya atau liriknya. Ayo, silakan berkumpul. Jangan menyendiri. Gimana? Boleh. Tolong kerja kelompoknya, gotong royongnya, disiplin waktunya diperhatikan nggih. Kolaborasinya. Ini sudah. Ya, tim nama kelompoknya ditulis. Ya, ini. Itu Pak Luri. Nah, itu pakai krayon itu bagus. Loh. Tumpuk-tumpuk kayak bata. Agak besar nggak apa-apa. Itu dibantu pakai ini pulpen ini biar kelihatan. Iya. Ciri-cirinya ya, jangan lupa ya. Kurang 5 menit ya. 5 menit lagi harus sudah presentasi, oke? Oke? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semua siap? Presentasi? Siap presentasi? Siap. Oke. Dari kelompok A, kita sambut kelompok A. Beri tepuk tangannya. Ayo semua maju ke depan. Teman-teman, anak-anakku sayang, tolong dilihat di depan. Ini hasil dari kelompok A, yaitu membuat mind mapping. Silakan malah untuk dipresentasikan nama kelompoknya siapa saja, tolong dibacakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A, yaitu kelompok Agak ke atas. Agak ke atas pegangnya biar kelihatan. Lah. Ayo. Ini kami membuat jenis-jenis otot. Perkenalkan ini teman-teman saya. Ini namanya ini Heki, Ainun, Fatan, Fahmi, Bilkis, Esma, Salsa, dan juga Dede. Di sini kita membuat jenis-jenis otot. Ini otot jantung. Ciri-cirinya berbentuk sapu dan berjabrak. Memiliki satu incisal di tengah, terletak di pintu jantung. Bekerja tanpa kesadaran. Betul. Menempel pada rangka. Saat mengangkat benda, otot ini berkontraksi sehingga bisa mengangkat benda. Oke. Kasih apresiasi. Wes, mantap. Wes, mantap. Wes, mantap. Cak. Kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian dari kelompok B membuat tentang replika. Silakan maju ke depan. Anak-anak bisa dilihat ini replika dari bentuk otot. Ya. Dilihat, silakan siapa yang mau mempresentasikan? Sinta. Yang keras Sinta. Ya temannya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B atau kelompok replika akan menjelaskan macam-macam dari otot. Yang pertama ada otot polos seperti gambar di sini. Yang kedua otot lurik dan yang ketiga otot jantung. Ya. Yang pertama otot polos mempunyai ciri-ciri yang berbentuk gelandang. Bekerja tanpa kita sadari juga. Otot ini walaupun kita saat tidur, makan, berjalan, belajar, otot ini tetap bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ulangi lagi. Belum semangat. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan terakhir dari kelompok penyanyi-penyanyi, silakan maju ke depan. Boleh juga siapa? Di komandoni siapa? Ikut bernyanyi semua ya. Yang lain ikut bantu tepuk-tepuk tangan ya. Oke? Siap? 1, 2, 3 yang keras. Allah pada manusia diberikan menjadi Otot pada manusia ada polos, lurik, dan jantung bekerja tanpa kendala. kasih W keren, wow keren, wow keren, wow keren, wow keren. Kasih tepuk tangan untuk kelompok C. Terima kasih. Nanti kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Ya? Oke. Nah, itulah tadi yang kalian presentasikan sudah bagus, sudah baik dan benar. Sekarang kita mengerjakan yang terakhir yaitu LKPD. Nanti dikerjakan selama 3 menit saja, oke? Dibagi kelompoknya. Silakan dikerjakan di sini selama 3 menit untuk LKPD-nya, nggih. Pintar, ada yang sudah? Oke, sudah. Malah tolong dibantu mengumpulkan malah. Tolong dibantu mengumpulkan. Sini dibantu mengumpulkan. Oke anak-anak, fokus ke depan lagi. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Otot. Ada berapa jenis otot? 3 jenis. Otot apa saja? Yang pertama? Otot polos, otot lurik, otot jantung.
Terus sebutkan salah satu fungsi dari otot apa? Menggerakkan tubuh, betul. Terus ciri-ciri otot jantung. Satu. Berbentuk serabut. Hanya menempel pada jantung. Di mana letak otot polos? Pencernaan. Di mana letak otot lurik? Di mana letak otot jantung? Dapat kita simpulkan ya bahwa macam-macam atau jenis-jenis otot ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, gimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Ada yang sedih? Ada yang galau? Oh, tidak. Ada yang kurang semangat? Tidak. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kalian masih bersemangat, masih semangat lagi, dan perasaan kalian hari ini juga senang. Alhamdulillah. Dan materi besok yang akan kita pelajari yaitu tentang jenis-jenis penyakit pada rangka. Ya, besok kita pelajari apa itu osteoporosis, apa itu kifosis, apa itu lordosis, dan skoliosis. Nah, anak-anak tetap semangat belajar, jangan mudah menyerah, dan jangan pernah kalian berantem kepada sesama. Saling menguatkan dan saling toleransi. Cukup sekian hari ini. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kasih wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan dilanjutkan mata pelajaran selanjutnya. Oke Pak Lito, setelah saya melihat pembelajaran tadi ya, sangat istilahnya variatif dan sangat istilahnya dapat memberikan tentunya inovasi-inovasi baru. Kalau saya lihat tadi pembelajaran yang dinyalakan, terus yang ingin saya sampaikan itu bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran Pak? Ya, perasaan saya Pak, alhamdulillah saya merasa senang, lega karena saya mendapatkan ilmu baru terkait dengan penyusunan perencanaan dan pembelajaran di kelas, yaitu tentang modul belajar berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran AST tadi Pak, yang sesuai dengan kebutuhan murid. Biasanya dalam sebuah pembelajaran atau sebuah kegiatan itu kan ada kendala atau hambatan nih Pak. Ya, terus mungkin yang jenengan rasakan tadi adakah ganjalan, adakah kendala atau hambatan pada waktu jenengan istilahnya melakukan proses pembelajaran tadi? Ya, kendala yang mungkin saya hadapi di pembelajaran tadi, kendalanya itu bukan seperti kendala yang berat, bukan, tetapi tentang bagaimana cara membuat siswa itu di dalam kelompok itu semua aktif. Jadi tidak hanya satu atau orang saja yang bekerja di dalam kelompok. Jadi ingin saya libatkan semua seperti itu Pak. Alhamdulillah tadi meskipun keaktifan siswa dalam berdiskusi ada beberapa yang belum aktif, mungkin itu yang sedikit membuat saya menjadi kendala. Terus Pak Wito, hal yang menurut Pak Wito rasakan setelah melaksanakan pembelajaran itu yang Pak Wito itu merasa sudah baik atau merasa sudah berhasil atau sudah puas, itu
Kotaknya gimana? Ya. Untuk merasa puas atau berhasil namanya itu kan sebuah gambaran perasaan saja ya Pak. Iya. Ya, yang saya rasakan di sini itu pembelajaran saya itu mengalir apa adanya, anak-anak itu merasa tidak ada atau merasa bosan itu tidak ada Pak. Alhamdulillah anak-anak itu semua berantusias, semangat, dan tadinya di dalam diskusi kelompoknya ada beberapa siswa yang kurang aktif. Kemudian saya peringatkan atau saya beri himbauan bahwa di dalam kerjasama itu harus kita saling menghargai, saling toleransi. Alhamdulillah anak-anak yang tadinya belum aktif semua dapat terlibat langsung dalam sebuah kelompok. Oh gitu. Iya. Terus Pak Wito, apa hal yang positif yang sudah jenengan lakukan dalam pembelajaran tadi? Menurut jenengan loh. Oh iya. Kalau menurut saya Pak ya, Kalau tadi kan yang puas, Puas. orang puas. Kayak sekarang intinya yang jenengan rasakan itu hal yang positif apa yang sudah jenengan terapkan di pembelajaran tadi? ya. Untuk hal yang positif yang saya lakukan tadi, saya menggunakan pembelajaran yang tadi Pak berdiferensiasi itu Pak. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini berdampak sangat baik untuk peserta didik. Karena apa? Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita dapat mengelompokkan siswa-siswa itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi di dalam berdiferensiasi ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam modul ajar, peserta didik itu belajarnya itu tanpa rasa apa itu namanya Pak ya? Terbebani gitu. Jadi peserta didik itu merasa enjoy karena dia belajar sesuai dengan hobinya, sesuai dengan cara mereka belajarnya, seperti itu Pak. Iya. Memang baik Pak Wito. Mungkin kalau boleh saya memberikan masukan itu biasanya kalau pembelajaran berdiferensiasi itu untuk menyusunnya itu kan lama. Iya. Tapi dampaknya luar biasa ya. Memang luar biasa. Ya betul Pak. Memang dampaknya itu sangat bagus. Cuma kita butuh effort yang tinggi untuk membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Oke Pak Wito. Selanjutnya, apa yang jenengan ingin tingkatkan untuk kedepannya setelah pembelajaran ini? Nah, yang ingin saya lakukan tentunya saya ingin membuat pembelajaran lebih aktif lagi, lebih inovatif lagi, lebih menarik lagi agar anak-anak itu merasa tidak jenuh, tidak bosan, dan nanti pembelajarannya itu yang dahulu itu Pak ya, sebelum saya mengenal tentang pembelajaran diferensiasi itu kan pembelajarannya itu selalu berpusat pada guru. Nah di sini saya ingin memulai dan nanti saya ingin mengajak semua itu pembelajarannya sekarang itu berpusat pada siswa atau peserta didik, seperti itu Pak. Dan nanti itu Pak, Iya Pak. untuk pembelajarannya itu saya selipkan tentang pembelajaran KST atau sosial emosional, seperti itu Pak. Oh, iya, sangat baik sekali. Iya. Terus untuk yang terakhir Pak Ito, sebelum ini observasi yang terakhir, maksudnya pertanyaan yang terakhir itu, setelah kita melakukan rangkaian beberapa yang tadi kita lakukan, kan tentunya kita intinya ada rencana tindak lanjut untuk apa? Untuk kebaikan pembelajaran atau perbaikan pembelajaran nanti ke depannya. Mungkin tindak lanjutnya Pak Wito setelah ini apa ya? Ya, di dalam pembelajaran ini yang ingin saya lakukan untuk kedepannya Pak, rencana saya yaitu saya akan menyiapkan lagi lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Terus saya juga akan membuat kegiatan-kegiatan yang tadi belum terlaksana atau kurang maksimal agar kedepannya bisa menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, agar semua itu berpihak kepada murid itu dapat terwujud. Seperti itu Pak. Oke Pak Wito, setelah mengetahui rencana tindak lanjut serta beberapa pertanyaan mulai pertanyaan yang pertama sampai dengan pertanyaan yang kelima, nah intinya gini, kalau orang melakukan observasi itu kan ada yang namanya salah dan benar. Iya. Ya terus
bukannya yang memberi saran itu lebih baik dari yang dikasih saran, bukan. Tapi kita hanya intinya sharing untuk apa? Untuk kemajuan dari pembelajaran kita yang lebih berusaha lagi kepada peserta didik kita. Dan itu nanti jika ada istilahnya saran saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin saya bisa belajar lagi untuk istilahnya mengobservasi teman-teman, tetapi tidak semua orang itu sempurna. Ya, makanya dari itu saya ingin mengungkapkan beberapa hal yang berkenaan dengan pembelajaran yang tadi. Yang pertama yaitu masalah tentang pembelajaran. Pembelajaran yang jenengan angkat yaitu IPAS tadi, yang melalui dari beberapa model pembelajaran seperti berdifferensiasi, demonstrasi, duduk kerja, penugasan, itu sangat luar biasa. Nah, terus tentunya yang ingin saya intinya sarankan kepada Pak Wito, mungkin Pak Wito perlu intinya apa? Menggali lebih dalam lagi tentang anak-anak untuk bisa menanggapi. Artinya gini, ada kelompok lain presentasi dan kelompok yang lain itu menanggapi. Nah, untuk mengaktifkan kelompok yang lain, istilahnya berperan aktif dalam kritis tentang apa yang disampaikan oleh temannya tadi, itu mungkin kedepannya permasalahannya di situ. Jenengan bisa melakukan pendekatan secara internal, misalkan dengan mendekati kelompok itu dengan istilahnya memberikan beberapa muatan-muatan yang positif atau memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik, gunanya adalah untuk menggugah pertanyaan. Jadi kalau kita lihat intinya diskusi sama kelompok yang satu dengan kelompok yang dua tadi sudah bisa, tetapi kalau kelompok lain yang lain itu belum menanggapi, belum tentu kelompok yang lain yang belum menanggapi itu kan paham ya. Makanya kita perlu melakukan yang namanya apa? Penguatan positif pada kelompok-kelompok yang dianggap kurang aktif, diberikan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik agar si anak atau kelompok itu berimajinasi tentang apa yang dia ingin tanyakan, terus berani mengungkapkan apa yang dia istilahnya yang ada di pikirannya. Betul Pak Wito? Siap. Oke. Bukannya saya itu merasa pintar, enggak Pak Wito, itu hanya sekedar masukan dan saran. Betul ya? Iya Pak, saya cukup berterima kasih Pak atas masukannya. Memang benar Pak, tadi pembelajaran saya belum ada tentang umpan balik dari peserta didik dari kelompok lain. Seperti itu Pak. Ngoten mawon Pak Wito nggih. Iya Pak. Terima kasih untuk hari ini. Saya sungguh sangat istilahnya mengapresiasi apa yang jenengan lakukan pada pembelajaran kali ini. Semoga kedepannya Pak Wito istilahnya pembelajarannya tambah menarik, tambah bermakna, bisa berinovasi. Yang utamanya adalah untuk kebutuhan istilahnya berpihak pada peserta didik. Betul Pak Wito nggih? Ya Pak, di sini saya juga mengucapkan terima kasih atas masukannya, atas apa itu umpan baliknya. Saya berharap nanti kolaborasi seperti ini tetap terjaga Pak. Amin. Betul Pak Wito nggih? Ya terima kasih Pak atas waktunya.